Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika dengan Ibu Puri Pangastuti. Ya, kalian apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan agar terhindar dari virus yang sedang ada di bumi kita ini. Oke, kita lanjutkan ya. Mari anak-anak sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, mari kita siapkan buku paket matematika, LKS, buku latihan, dan buku catatan. Oke. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang aljabar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, serta mengidentifikasi pengertian koefisien, variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Nah, untuk itu kalian harus perhatikan dulu ya, apa sih itu aljabar? Nah, perhatikan baik-baik. Ayo kita perhatikan ya, di sini ada suatu permasalahan yang harus kita pecahkan sama-sama. Nah, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, Pak Agus berkata, Pak Budi kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kata Pak Budi, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Itu Pak Budi ya. Pak Agus, beli apa saja? Kata Pak Budi. Nah, Pak Agus menjawab, saya hanya beli 5 buku saja, Pak, untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Terlihat perbedaannya ya anak-anak. Jadi Pak Agus itu membeli bukunya itu dalam satuan kardus, sedangkan Pak Budi itu langsung menyebutkan berapa satuan buku yang ia beli. Nah, selanjutnya, nah kita lihat tabel berikut ini ya. Nah, Pak Budi itu tadi membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, lalu Pak Agus itu membeli 5 buku. Nah, bentuk aljabarnya adalah untuk Pak Budi yaitu 2x ditambah 3. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini 2x ditambah 3 ya. Kenapa Bu ini x? Nah, kenapa x? Karena di sini Pak Budi hanya menerangkan membeli 2 kardus buku. Nah, sedangkan kalian tahu nggak dalam kardusnya ini jumlah bukunya ada berapa? Nggak tahu kan? Nah, karena dia tidak tahu dan kita belum mengetahui jumlah dalam kardusnya, jumlah buku dalam kardusnya ada berapa, maka kita simbolkan yaitu dengan huruf X, seperti itu. Nah, ditambah dan 3 buku. Nah, ditambah 3. Kenapa dia bisa langsung tulis 3? Karena buku ini sudah jelas satuannya. Berarti ada 3, 1, 2, 3, seperti itu. Ya. Nah, untuk Pak Agus itu membeli 5 buku. Nah, Pak Agus kan langsung membeli dengan satuan bukunya. Kita langsung bisa hitung. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu ya perbedaannya. Mengapa Pak Budi 2X plus 3, sedangkan Pak Agus itu adalah langsung 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, seandainya Pak Agus membeli lagi 4 kardus buku dan 6 buku, bagaimana bentuk aljabarnya? Nah, kalian jawab ya pertanyaan yang ini. Ini adalah soal yang pertama. Kalian harus jawab ya nanti. Nah, oke, sekarang untuk permasalahan yang kedua. Di sekitar kita juga banyak orang yang menyatakan jumlah banyak suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misal, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati bentuk-bentuk aljabar pada slide selanjutnya.
Nah, dalam suatu kotak terdapat sekian bola. Sedangkan dalam suatu tabung terdapat sekian bola dalam jumlah lain. Jadi ini ada kotak, ya ada kotak. Nah, itu ada jumlah bolanya. Sedangkan ada tabung itu juga ada jumlah bolanya. Cuman kita tidak tahu dalam satu kotak itu berapa bola, dalam satu tabung itu ada berapa bola. Seperti itu maksudnya. Nah, X itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Maksudnya kotak itu disimbolkan dengan huruf X. Nah, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, maksudnya Y itu dalam satu tabung ya. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya, kita amati. Nah, ini gambarnya. Perhatikan nomor 1. Nomor 1 itu ada gambar apa? Gambar bola, betul. Nah, bola ini langsung bisa bentuk aljabarnya seperti apa? 2. Ya, karena memang jumlahnya sudah bisa dihitung. Bolanya ada 2, jadi keterangannya 2 bola. Nah, untuk yang nomor 2, ini adalah satu kardus bola. Nah, satu kardus bola. Kira-kira kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak? Dalam satu kardus bola itu ada berapa bola? Belum tahu kan? Karena dia belum tahu, maka kita simbolkan bentuk aljabarnya adalah huruf X dengan keterangan yang tadi. Kalau kardus itu adalah X, tabung itu adalah Y. Nah, jadi keterangannya adalah satu kotak bola, yaitu bentuk aljabarnya X. Karena kita nggak tahu di dalam kardus itu ada berapa jumlah bolanya. Nah, nomor 3. Ada berapa kardus? Ada 2 kardus. Nah, bentuk aljabarnya yaitu adalah X ditambah X. Kenapa X tambah X? Karena jumlah kardusnya ada 2. Kenapa X juga? Karena sama seperti nomor 2. Kita belum tahu jumlah bola yang ada di dalam kardus, maka kita misalkan adalah huruf X. Seperti itu. Atau X tambah X bisa jadi 2X. Nah, berarti artinya 2 kotak bola, karena ada 2 kardus. Untuk nomor 4, ada 2 kardus dan ada 4 bola. Nah, bentuk aljabarnya berapa? Berarti 2X, yaitu 2 kardus, 2X, ditambah 4. Berarti jumlah bola itu. Jumlah bola. 1, 2, 3, dan seperti itu ya. Nah, ingat ya, Bu, kenapa ini X? Karena memang soal pertama, X itu menyatakan kardus, Y itu menyatakan adalah tabung ya, di slide sebelumnya. Nah, untuk nomor 5, di sini ada 2 kardus, ya, 2 kardus, 4 bola, dan 1 tabung. Nah, bagaimana bentuk aljabarnya? Berarti 2 kardus berarti 2X, ditambah 1 tabung berarti Y, ditambah 4 bola berarti ada 4. Nah, kenapa tabungnya Y? Karena sebelumnya soalnya itu tadi Y itu menyatakan untuk tabung, X itu menyatakan untuk kardus. Seperti itu ya. Nah, kenapa dia tabungnya itu juga Y, Bu? Ya karena kita nggak tahu juga jumlah bola yang ada di dalam tabung. Ya, jadi kita misalkan adalah huruf Y. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ya. Oke, di sini ada soal lagi. Seandainya Pak Denny membeli lagi 5 kardus bola, 6 tabung bola, dan 10 bola, bagaimana bentuk aljabarnya? Nah, kalian nanti jawab lagi. Ya, ini adalah soal nomor 2. Selanjutnya, nah, arti dari aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, seperti tadi kita sudah contohkan ya, untuk kardus, ya kan, memuat huruf. Nah, kita misalkan itu adalah huruf X. Kenapa? Karena mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya, jadi kita nggak tahu jumlah benda yang ada di dalam kardus atau jumlah bola yang ada di dalam kardus, maka kita mewakilinya dengan huruf. Jadi bentuk aljabar, suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Seperti contoh tadi ya. Ya, selanjutnya, nah di sini kalian harus juga bisa mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Ada apa aja unsur aljabar? Nah, 2 itu dinyatakan sebagai koefisien.
X itu huruf dinyatakan sebagai variabel. Nah, 4 itu dinyatakan sebagai konstanta. Nah, nanti Ibu akan jelaskan apa arti koefisien, variabel, dan konstanta. Ini sama ya. Yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta, ya, faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, contoh, di sini ada contoh yaitu 6x, ya, 6x, 4y, 5y, min 7y ditambah 9. Nah, selanjutnya, koefisien pada suku. Nah, koefisien pada suku 6x itu adalah 6. Ya. Koefisien pada 4y itu adalah 4. Koefisien pada 5x adalah 5. Dan koefisien pada min 7y adalah min 7. Nah, intinya agar kalian cepat mengingat, koefisien itu apa sih? Koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan huruf atau berada di depan variabel. Ya, jadi seperti ini, 6x. 6x itu kan ada hurufnya. Depannya si huruf ini, depannya variabel itu disebut sebagai koefisien. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya, Bu, 9 koefisien bukan? Bukan. Kenapa 9 bukan koefisien? Karena dia nggak ada variabelnya. Iya, dia disebut sebagai konstan. Nah, hanya bilangan saja. Nanti dijelaskan lagi ya. Nah, ini untuk yang variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas, nilainya dengan jelas, ya. Nah, variabel disebut juga yaitu adalah peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf kecil ya, huruf kecil dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z. Nah, ingat ya, harus huruf kecil dari A sampai Z. Nah, intinya kalau variabel itu paling gampang diingatnya variabel apa? Itu adalah huruf abjad dari A sampai Z. Nah, koefisien, apa tadi koefisien? Koefisien itu adalah bilangan yang depannya adalah huruf. Nah, kalau ada huruf, depannya ada bilangan berarti itulah koefisien. Lanjut lagi. Konstanta. Konstanta itu adalah suatu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, ya. Jadi kalau konstanta itu paling gampang, dia hanya angka saja, ya. Jadi tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya, jadi ya bilangan saja. Seperti itu adalah disebut sebagai konstanta. Nah, selanjutnya adalah faktor. Faktor itu adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Nah, contohnya adalah sebutkan faktor-faktor dari bentuk aljabar 2P pangkat 2, Q pangkat 4, R, dan 6 ABC. Jawabnya adalah, nah karena ini baru pertama ya, jadi gampang. 2P pangkat 2, Q pangkat 4, R sama dengan, nah faktor dari ini apa? Ya karena misalkan dia hanya bilangannya cuma 2, berarti 2, P pangkat 2, Q pangkat 4, dan R itu aja faktornya. Kenapa Bu bisa dipisah-pisah ya? Karena kan ini hurufnya semuanya juga beda. Ada P, ada Q, ada R. Pangkatnya pun juga berbeda. Nah, untuk faktor dari 6 A, B, C berarti ya faktornya adalah 6, A, B, dan C. Seperti itu. Selanjutnya adalah suku. Suku itu apa? Nah, 2X. Nah, ini jangan dihitung satu-satu. 2 dihitung 1X, dihitung 1, tidak. Ini 2X itu dalam satu kesatuan, yaitu suku. Nah, 4 itu satu kesatuan juga bilangan, yaitu suku juga. Nah, suku itu dibagi menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, sekarang kita pelajari apa itu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, suku, di sini ya, pengertian suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi suku itu adalah variabel ya beserta koefisiennya ya atau konstanta, nah, seperti
tadi pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dipisahkan oleh tambah atau kurang. Nah, itu disebut dihitung sebagai suku. Misalkan tadi seperti 6Y, nah itu suku. 8, nah itu suku. Seperti itu ya, seperti contoh tadi. Nah, untuk suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi kalau suku sejenis, variabelnya atau hurufnya itu sama, pangkatnya juga sama, gitu ya. Kalau angka harus sama nggak, Bu? Gitu. Enggak. Ya, kalau suku itu yang dilihat adalah variabelnya. Ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Contohnya adalah 5X dan min 2X. Nah, ini bilangannya nggak perlu sama. Yang penting adalah variabel. Sekarang kita lihat, 5X sama min 2X variabelnya sama nggak? Ya, sama. Sama-sama adalah huruf X. Nah, 3A pangkat 2 dan A pangkat 2. Nah, ini variabelnya juga sama. Dan pangkatnya pun juga sama. Yaitu sama-sama huruf A dan pangkatnya juga sama-sama pangkat 2. Itu namanya suku sejenis. Gitu ya. Dan Y dan 4Y ini juga sama. Koefisiennya tidak perlu sama, tidak apa-apa. Yang penting variabel. Ini sama-sama huruf Y. Oke, selanjutnya yaitu adalah suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya seperti ini ya, kita lihat. Nomor 1, bentuk aljabarnya adalah 15X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 7X pangkat 2 ditambah 3Y. Nah, menurut kalian, ya, mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis? Nah, ya, yang sejenis itu adalah 5X pangkat 2 dan 7X pangkat 2. Karena variabelnya sama-sama X pangkat 2. Nah, yang tidak sejenis yaitu adalah 9X dan 3Y. Bu, kenapa 9X ini tidak masuk ke dalam 7X pangkat 2? Oh, walaupun hurufnya sama-sama X, tapi kita harus lihat pangkatnya. Kalau yang tadi, itu adalah X pangkat 2, sedangkan ini hanya 9X. Itu termasuk tidak sejenis. Seperti itu ya. Nah, terus yang nomor 2, 22A pangkat 2B ditambah 12A pangkat 2 dikurang 6A pangkat 2B dikurang 9A. Mana yang sejenis? Yang sejenis adalah 22A pangkat 2B dan min 6. Nah, kalau misalkan ada tanda ini, jangan lupa tanda yang ada di depannya. Nah, 6 itu bukan positif. Kita lihat tanda depannya adalah negatif. Maka kita tulis adalah min 6. A pangkat 2B. Yang sejenis. Karena sama-sama A pangkat 2 dan ada huruf ini. Ya, jadi dia variabelnya sama. Nah, yang tidak sejenis yang mana? Yaitu 12A pangkat 2 dan min 9A. Jangan lupa tulis min 9. Nah, ini juga tidak sejenis. Yang ini hanya A pangkat 2. Yang ini juga cuma A saja. Hurufnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Itu juga tidak termasuk tidak sejenis. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, jadi tidak ada operasi jumlah atau selisih. 3X ya hanya 3X saja berarti dihitung satu suku. 2A pangkat 2 ya berarti dihitung satu suku. Min 4XY nah itu dihitung satu suku. Ini minnya itu selisih bukan. Nah, ini berarti 4-nya itu bernilai negatif. Jadi negatif 4 gitu, bukan operasi selisih ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, kita lihat di sini. Contoh, 2X ditambah 3. Nah, di sini ada nih, dihubungkan operasi jumlah. Nah, ini ditambah. Nah, ini disebut sebagai suku 2. 2X 1, 3, 1. Jadi jumlahnya ada 2. Sedangkan yang suku 1 kan cuma 3X aja. Gitu ya, tidak dihubungkan dengan operasi jumlah. Bisa bedain ya, suku 1 dengan suku 2. Nah, A pangkat 2. Nah, ini bukan negatif, ini operasi jumlah. Min 4. A pangkat 2 dikurang 4. Gitu ya. Jadi ini 1, dan sini 2, jadi suku 2. 3X pangkat 2 dikurang 4X.
Nah, ini berarti ini suku 1, ini juga suku nomor 2. Jadi di jumlahnya ada 2. 1, 2. Ya. Nah, suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, intinya ada 3. Seperti contoh 2x pangkat 2 min x ditambah 1. 1, 2x pangkat 2, 1, min x, 2, 1, ya 3. Jadi ada 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. 3x ditambah y min xy. Sama, 3x, 1, y-nya 1, min xy 1. Jadi jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Jadi kalau lebih dari 3, misalkan ada 4 suku atau 5 suku, disebut sebagai suku banyak. Terakhir, catatannya adalah bentuk aljabar suku 1 disebut sebagai monomial. Nah, suku 2 disebut adalah binomial. Suku 3 disebut sebagai trinomial. Dan suku banyak disebut sebagai polinomial. Jadi 1 itu mono, 2 itu binomial, 3 itu trino, dan suku banyak disebut sebagai polinomial. Itu ya. Nah, selesai kali ini Ibu sudah selesai pembahasannya tentang mengidentifikasi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, serta pengertian variabel, konstanta, koefisien, suku sejenis, suku tidak sejenis, dan faktor. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagian yang pentingnya kalian catat di buku catatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.